Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sungguh satu sukacita karena anugerah Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galangning yang Abian Base pada pagi hari ini, Jumat 19 April 2024. Semoga Bapak Ibu dan saudara sekalian senantiasa saya jumpai ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam anugerah perlindungan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan memulai segala aktivitas dan juga kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, Allah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami boleh menikmati hari-Mu yang baru. Bapa kami di surga, sebentar kami akan bersama-sama kembali memulai segala aktivitas, kegiatan dan usaha pekerjaan yang Kau percayakan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi dimanapun keberadaan kami, apa yang menjadi rencana kami sepanjang hari ini Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami bersama-sama rindu untuk mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi pelita yang senantiasa menerangi setiap jejak langkah kami. Tuhan anugerahkan kami roh hikmat, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa Engkau curahkan bagi kami, sehingga hati kami boleh tertuju hanya pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang disiapkan bagi kita sekalian pada pagi hari ini, yang pertama terambil dalam kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kemudian firman Tuhan yang kedua yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikian Bapak Ibu, dua bacaan firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini, yang diberikan tema mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia kita sering sekali ada dalam kondisi yang serba tidak pasti. Hal ini seringkali kita lihat di dalam kehidupan kita, dan juga dalam setiap kehidupan kita pasti kita pernah merasakan situasi atau masa-masa sulit yang kadangkala kita tidak inginkan terjadi. Maka dari itu kita memerlukan dasar yang kokoh supaya kita dapat berdiri dengan kuat. Maka dari itu kita harus memiliki pondasi yang kokoh. Pondasi itu adalah unsur yang paling penting di dalam sebuah bangunan. Setiap orang yang pada umumnya akan membangun itu, pondasi terlebih dahulu pasti dipersiapkan dengan baik sebelum membangun sebuah bangunan. Artinya pondasi adalah hal yang utama yang akan menopang dan memberikan kekuatan serta perlindungan dari bangunan yang akan dipersiapkan tersebut. Pondasi yang dibangun dengan bahan yang kuat dan juga dengan digali semakin dalam, tentu itu akan memberikan perlindungan dan kekuatan bagi sang pemilik bangunan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam setiap pengajarannya Tuhan Yesus sering membedakan orang-orang yang mendengar firman-Nya
ke dalam dua bagian kelompok. Kelompok pertama adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang taat melakukannya di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus sering mengumpamakan mereka sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Walaupun hujan melanda, kemudian datang banjir dan juga angin yang melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas dasar yang teguh. Dengan pondasi yang kuat, rumah itu akan tetap berdiri kokoh dan mampu melindungi seisi di dalam rumah tersebut. Kemudian Bapak Ibu, kelompok yang kedua itu adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi ia tidak melakukannya. Mereka itu diumpamakan seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan juga angin kencang yang melanda. Kemudian datanglah banjir sehingga rumah itu seketika menjadi roboh. Karena kondisi pondasi yang tidak kuat, maka rumah itu roboh dan sia-sialah sang pemilik rumah membangun rumah itu. Jika kita mencermati dan kita merenungkan dari kedua perumpamaan itu, hal yang membedakan kedua kelompok itu bukanlah yang satu mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang lainnya tidak. Tetapi kedua bagian kelompok itu adalah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi perbedaannya adalah kelompok yang pertama mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sedangkan kelompok yang kedua itu mendengarkan firman Tuhan tetapi mereka tidak taat dan tidak melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Dari kelompok tadi, kedua kelompok tadi kita dapat pelajaran bahwa bagaimana kedua-duanya itu adalah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi perbedaannya terletak kepada apakah kita melakukan atau kita tidak melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam surat Yakobus dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oleh karena itu, jadilah orang yang pandai mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sudah mendengarkan firman-Nya, maka lakukanlah juga firman itu. Sehingga apapun kondisi dan situasi kehidupan, kita tetap diteguhkan untuk selalu taat dan setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas taburan firman-Mu pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami dapat hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan tidak hanya kami dengarkan saja, tidak lalu begitu saja dari kehidupan kami, tetapi Tuhan yang mengajarkan kami untuk boleh hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu pada saat ini. Kami rindu ya Tuhan boleh hidup sebagai anak-anak yang semakin hari kami boleh menjadi semakin taat dan semakin setia akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menopang kami.
Dikala kami sering jauh ya Tuhan, kami sering jatuh dalam setiap dosa kami. Kami tahu akan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami sering tidak melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menganugerahkan pengampunan bagi kami. Allah Bapa kami di surga, pada saat ini kami bersama-sama akan memulai segala aktivitas, kegiatan kami. Seluruh jemaat Tuhan di Galangning yang Abian Base telah mempersiapkan diri ya Tuhan untuk kami kembali bersama-sama akan melanjutkan usaha pekerjaan kami. Tuhan berkati kami semua, dimanapun keberadaan kami, apa yang menjadi rencana kami sepanjang hari ini, kami yakin semua Tuhan mengetahuinya. Biarlah perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan, jauhkan kami semua dari segala mara bahaya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa melindungi kami, memagari kami, dan senantiasa menganugerahkan kami keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa kami rasakan, tercurah, mencukupi, dan bahkan selalu berkelimpahan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah sungguh ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat berkarya untuk kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Shalom.